Baik, bismillahirrahmanirrahim. Akan saya mulai presentasi mengenai hak atas kekayaan intelektual pada karya sastra. Kelompok ini terdiri dari saya sendiri, Yenika, dan Rosa Aulia. Baik, yang pertama untuk definisinya, hak atas kekayaan intelektual dalam ranah sastra itu sangat berhubungan dengan hak cipta, yaitu hak yang diberikan secara otomatis kepada pencipta setelah karya yang diwujudkan berbentuk nyata, bisa dalam bentuk cetak maupun digital. Karya sastra dapat mencakup novel, puisi, cerpen, esai, drama, naskah film, terjemahan, dan karya tulis lainnya. Isu-isu terpenting dalam hak cipta karya sastra mencakup 5, yaitu terjemahan dan adaptasi, digitalisasi dan e-book, domain publik, plagiarisme, dan lisensi Creative Commons atau CC. Yang pertama, terjemahan dan adaptasi. Terjemahan dianggap sebagai karya turunan, sehingga hak cipta atas terjemahan dimiliki oleh si penerjemah. Tetapi harus dengan izin pemegang hak karya asli. Jika tidak, terjemahan dianggap pelanggaran. Contoh kasusnya, pada tahun 2012, Gramedia sempat dituding melanggar hak cipta karena menerbitkan buku terjemahan luar negeri tanpa izin penuh dari pemegang hak asli. Selanjutnya ada digitalisasi dan e-book. Maraknya e-book ilegal atau bajakan sangat merugikan penulis dan penerbit. Perpustakaan digital pun sampai saat ini masih menimbulkan perdebatan. Contoh kasusnya adalah dari Google Books yang dituntut oleh Asosiasi Penulis Amerika karena Google memindai jutaan buku dan membuat plat tinjau online yang dianggap melanggar hak cipta dari buku-buku tersebut. Selanjutnya, domain publik karya sastra yang masa perlindungannya berakhir menjadi domain publik. Artinya, bebas digunakan namun hak moral tetap melekat. Contoh kasus karya-karya Pramoedya Anantatur akan masuk domain publik pada 70 tahun setelah wafatnya. Ia meninggal tahun 2006, maka domain publik mulai 2077. Saat itu siapapun bisa menerbitkan kembali karya beliau tanpa izin, tetapi tetap wajib mencantumkan nama sebagai pencipta. Plagiarisme adalah tindakan menyalin karya tanpa atribusi. Walaupun kadang dibedakan dari pelanggaran hak cipta, plagiarisme lebih ke etika akademik, pelanggaran hak cipta ke hukum. Keduanya bisa saling berkaitan. Contoh kasus Helvi Tiana Rosa, penulis Indonesia, pernah mengkritisi keras mahasiswa yang menyalin karya sastra dari buku beliau tanpa izin, lalu mengunggah sebagai karya sendiri. Meski tidak sampai ranah hukum, kasus ini menunjukkan problem etika dan hak cipta dalam dunia sastra. Lisensi Creative Commons atau CC, skema lisensi terbuka yang memungkinkan pencipta karya, misalnya penulis, seniman, fotografer, musisi, desainer, untuk memberikan izin kepada publik untuk menggunakan karyanya dengan cara tertentu tanpa harus meminta izin langsung setiap kali. Contoh kasus sebuah novel pendidikan dengan CC by SA, yaitu guru boleh mengubah isi, menambahkan catatan, lalu membagikan kembali asalkan tetap menggunakan lisensi yang sama. Jenis-jenis lisensi atau CC. Ada 6 lisensi utama dalam Creative Commons, yaitu kombinasi dari 4 elemen dasar: attribution, share alike, non-komersial, dan non-derivative. CC by attribution, siapapun boleh mengubah, bahkan untuk komersial wajib mencantumkan nama pencipta. CC by SA atau attribution share alike sama dengan CC by, tapi hasil modifikasi harus dilisensikan dengan lisensi yang sama. Banyak dipakai Wikipedia. CC by ND, attribution non-derivative, karya boleh disalin, dibagikan, bahkan komersial. Syaratnya tidak boleh diubah atau dimodifikasi. CC by NC, attribution non-komersial, boleh digunakan, dimodifikasi, dibagikan. Syaratnya tidak untuk tujuan komersial. 5. CC by NCSA, attribution non-komersial share alike, sama dengan CC by NC, tapi hasil modifikasi harus dilisensikan dengan lisensi serupa.
Dan terakhir, CC by NCND, attribution non-komersial non-derivatif, lisensi paling ketat hanya boleh didistribusikan ulang untuk bentuk asli tanpa modifikasi. Jenis hak yang dilindungi, hak moral. Hak melekat secara permanen pada pencipta meliputi hak untuk dicantumkan namanya sebagai pencipta, yaitu right of attribution, hak untuk menjaga integritas karya atau right of integrity, serta hak menolak perubahan yang merusak reputasi pencipta. Hak moral berlaku tanpa batas waktu. Hak ekonomi, hak untuk mendapatkan manfaat ekonomi dari ciptaan meliputi hak reproduksi, distribusi, adaptasi, penerjemahan, pertunjukan publik, dan lisensi. Hak ini biasanya terbatas pada jangka waktu tertentu, misalnya hidup pencipta ditambah 70 tahun di Indonesia. Registrasi. Di banyak negara termasuk Indonesia dan negara tanda tangan Konvensi Berne, hak cipta timbul otomatis tanpa keharusan registrasi. Registrasi hanya membantu pembuktian di pengadilan di beberapa yurisdiksi. Prinsip ini diatur dalam Konvensi Berne. Hukum nasional Indonesia mengatur hak cipta melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta. Undang-undang ini menegaskan bahwa hak cipta timbul otomatis meliputi hak moral dan hak ekonomi, mengatur sanksi pelanggaran, pengecualian tertentu untuk kepentingan pendidikan dan riset dengan batasan serta mengatur pendaftaran atau catatan ciptaan oleh pemerintah. Berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta, perlindungan sastra di Indonesia meliputi 1. Masa perlindungan hidup pencipta ditambah 70 tahun. 2. Hak moral berlaku selamanya pasal 5. 3. Hak ekonomi mencakup penggandaan, penerbitan, pengadaptasian, pementasan, komunikasi publik, dan penyewaan pasal 9. 4. Terdapat pengecualian terbatas untuk pendidikan, penelitian, dan kepentingan non-komersial dengan syarat pencantuman sumber. Dan yang terakhir, pelanggaran dapat dikenakan sanksi perdata maupun pidana. Hukum internasional. 1. Konvensi Berne tahun 1886 dengan revisi-revisi selanjutnya mewajibkan negara anggota memberikan perlindungan otomatis pada karya sastra dan seni tanpa syarat formalitas. 2. Perjanjian WIPO World Intellectual Property Organization dan TRIPS Agreement Agreement of Trade relate aspect of intellectual property right, memperkuat perlindungan, memperluas ke ranah digital, dan menegaskan prinsip national treatment, pencipta asing dilindungi sama dengan pencipta lokal. Penegakan hak, mekanisme penegakan tuntutan perdata, ganti rugi, penghentian, dan atau sanksi pidana di yurisdiksi tertentu. Bukti kepemilikan, bukti pelanggaran, dan bukti kerugian atau niat sering dipersengketakan di pengadilan. 1. Perdata, ganti rugi, penghentian pelanggaran, penarikan dari peredaran. 2. Pidana, denda, atau penjara jika pelanggaran dilakukan secara komersial. 3. Alternatif lisensi kolektif atau Collective Management Organization atau LMO untuk distribusi royalti, misalnya Yayasan Karya Cipta Indonesia atau KCI. Selanjutnya, pengecualian dan batasan. Secara umum, hak cipta tidak bersifat mutlak. Ada situasi di mana karya sastra boleh digunakan tanpa izin pemegang hak, selama untuk tujuan tertentu dan dengan aturan ketat. Hal ini diatur dalam hukum internasional, Konvensi Berne, TRIPS Agreement, maupun hukum nasional Undang-Undang Hak Cipta di Indonesia. Prinsip 3-step test Konvensi Berne pasal 9 ayat 2 dan
TRIPS menetapkan three-step test. Pengecualian hanya sah bila 1. Kasus tertentu, special case. 2. Tidak bertentangan dengan eksploitasi normal karya. 3. Tidak merugikan secara tidak wajar kepentingan sang pencipta. Artinya, penggunaan terbatas diperbolehkan tapi tidak boleh menggantikan pasar normal karya itu. Contohnya, mahasiswa menulis skripsi dan mengutip beberapa paragraf dari novel Bumi Manusia karya Pramoedya Anantatur. Berikut adalah pengecualian yang umum berlaku pada sastra. Yang pertama, pendidikan dan penelitian. Buku sastra boleh digunakan untuk kutipan, ringkasan, atau penggandaan terbatas untuk tujuan pendidikan, pengajaran, atau riset akademik. 2. Di Indonesia, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Pasal 44 Ayat 1A, pengutipan sebagian karya sastra untuk pendidikan tidak dianggap pelanggaran jika sumber dicantumkan. 3. Kasusnya adalah mahasiswa boleh mengutip paragraf novel Pramoedya Anantatur dalam skripsinya asal mencantumkan sumber. Yang kedua, fair use atau fair dealing. Fair use, penggunaan karya dilihat dari 4 faktor, yaitu tujuan dan sifat penggunaan komersial atau pendidikan, jenis karya yang digunakan, jumlah dan substansi bagian yang digunakan, serta dampak penggunaan terhadap pasar karya. Fair dealing, pengecualian hanya untuk tujuan tertentu, misalnya riset, pendidikan, pelaporan berita, kritik, dan review. Contoh kasusnya, Google memindai jutaan buku untuk membuat database pencarian. Ketiga, kutipan dan review. Kutipan sah sepanjang sesuai dengan kepatutan dan mencantumkan sumber. Konvensi Berne pasal 10 digunakan dalam ulasan kritik sastra atau artikel jurnal. Contohnya, resensi novel di surat kabar boleh menyertakan beberapa paragraf asli dari novel tersebut. 4. Perpustakaan dan arsip. Perpustakaan boleh menggandakan karya sastra untuk preservasi, melestarikan naskah lama. 2. Penelitian non-komersial. 3. Akses publik dalam jumlah terbatas. Contohnya, Perpustakaan Nasional Republik Indonesia mendigitalkan manuskrip kuno agar bisa diakses peneliti meskipun hak cipta masih berlaku. 5. Kepentingan negara. Pemerintah bisa menggunakan karya untuk kepentingan negara dengan syarat tetap memberi kompensasi wajar. Contohnya, jika sebuah novel dipakai pemerintah untuk kampanye literasi, ada kemungkinan penggunaan sah diatur lewat lisensi wajib atau compulsory license. Selanjutnya, parodi, satir, dan transformasi. Banyak negara mengakui bahwa parodi atau satir terhadap karya sastra boleh dilakukan tanpa izin karena dianggap ekspresi baru yang berbeda dari karya asli. Contoh kasus dalam konteks sastra, parodi novel klasik misalnya Pride and Prejudice, The Zombie, dianggap transformasi bukan pelanggaran. Yang terakhir, karya untuk penyandang disabilitas. Konvensi Marrakesh Treaty 2013 WIPO memperbolehkan reproduksi karya sastra ke dalam format braille, audiobook, atau e-book aksesibel tanpa izin pemegang hak. Contoh di Indonesia, buku pelajaran atau novel boleh dicetak dalam huruf braille untuk kebutuhan penyandang tunanetra. Dan yang terakhir adalah daftar pustaka yang mencakup seluruh jurnal dan buku yang kami gunakan untuk menyusun materi ini. Sekian presentasi dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.